Berlindung kita kepada Allah dari segala berat setan itu. Yang menyebut nama Allah, Dia Maha Pengasih. Adalah yang mengamalkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kemudian serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapati kepada Allah yang segala firman-Nya, Quran surat Taubah ayat 18. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin, para undangan Allah yang berbahagia. Semakin panjang perjalanan hidup kita di dunia, itu yang mungkin sangat melelahkan dalam hidup kita. Yang betapa banyak penyakit yang kita alami, masalah yang kita hadapi. Ada yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak wajar. Tapi ada orang yang terus berjuang terhadap penyakit masalah yang dihadapinya. Dia terus berlari berjalan sampai agar sampai ke tempat tujuannya dia tidur senang. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan usia kita oleh Allah. Saudara-saudara kita ada yang diwafatkan dan ada yang terbaring lemah di rumah sakit. Alhamdulillah kita masih sehat dan mati. Sehingga Allah beri kita rezeki amalan tiba kita. Dan kita luangkan waktu kita sejenak dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT yang melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari berjalan lancar ada, dan amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup di dunia menjelang wafat dan kita adalah dan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara-saudara kita berada di Palestina, mudah-mudahan Allah akan memberikan bantuan dan Allah akan memberikan pertolongan dan Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka dapat kehidupan damai. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi akhir zaman yang membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, dengan zulmati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya, sekaligus beliau khataman Nabi, penutup daripada segala nabi. Jadi juga yang memberi syafaat kita nanti tiada syafaat kecuali syafaat Rasulullah. Maka tidak di akhir alam mahsyar. Andaikan kita diaku sebagai umat, Rasulullah pergi ke surga. Dan kita tahu barang-barang mahsyar adalah pintu panas. Dan Rasulullah mengambil air yang namanya Telaga Al-Kautsar dan memberi minum umatnya seteguk demi seteguk di panas. Karena Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan, jadikan Al-Quran hidup kita sehingga kita tidak tersesat selama-lamanya di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat semangat beliau di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada khotbah yang disingkat diberangkat dari surah At-Taubah ayat 18, menyebut daya Allah. Kenapa kita harus menyebut daya Allah? Karena bukan kita berdiam diri saja. Dan Allah tidak merupakan sesuatu Allah, Dia merupakan sesuatu sendiri. Nah, ini terjadi pada orang yang beragama Majusi. Dan ada orang yang tidak menyebut daya Allah dan tidak mendapat daya dari Allah SWT. Maka salah satunya istri Nabi Nuh dan anak Nabi tidak mendapat daya dari Allah SWT. Sehingga Allah tenggelamkan dengan kesesatan. Allah pisahkan istri dan anak Nabi Allah pisahkan. Dan begitulah manusia. Dan orang-orang Majusi satu keluarga. Beliau agama itu apa hari yang pergi ke masjid, lalu dia
bangun masjid itu, tak apa yang dilakukan orang berwudu, dia lihat saja. Orang azan dia dengarkan saja. Setiap hari dia ke sana. Sebelumnya dia menyembah api, dan api itu disembah. Dia berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tapi api tidak dapat menyelamatkannya. Tangannya diletakkan di atas api, lalu tangannya terbakar. Maka dilemparkan api tadi, dibuang. Maka barulah dia pergi ke masjid. Ya, apa yang dilakukan di masjid itu dia tidak tahu. Azan, berwudu, segala. Tapi lama-kelamaan dia ke masjid, ada terasa kenyamanan di dalam orang majusi ini. Maka dia masuk Islam satu keluarga, ucapkan 2 kalimat syahadat. Maka setelah dia masuk Islam, maka dia cari rezeki. Jadi bermohon kepada Allah SWT. Setiap kali dia ke masjid, dia selalu berdoa. Setiap kali dia ke masjid, dia selalu berdoa kepada Allah. Hari pertama, dia belum mendapatkan apa-apa dari apa yang dia usahakan. Karena usaha kita mencari rezeki itu kadang lambat, kadang cepat, kadang dikabulkan oleh Allah, kadang ditunda. Tidak mendapatkan apa? 1 kali, 2 kali, dan 3 kali dia bertawakal kepada Allah SWT. Maka diambillah oleh orang Majusi segenggam kayu, lalu 2 segenggam pasir, lalu 2 pulang. Maka dia gambar segenggam pasir. Setelah 2 bulan terbau harum sedap makanan oleh orang Majusi. Lalu ditanya kepada istri, wahai istriku, siapa yang mengantarkan makanan sih? Dan saya tidak tahu, wahai suamiku. Setelah dia mengantarkan makanan ke sini, rambutnya penuh berubah. Setelah saya mengucapkan terima kasih kepadanya, dia hilang dari hadapan mata saya. Tak siapa dia, saya tidak tahu. Wahai suamiku, apa yang kau bawa? Yang saya bawa adalah segenggam kayu. Tadi yang dibawakan pasir, tapi dengan izin Allah berubah menjadi kayu. Inilah orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah SWT. Allah cuma berkata, kun fayakun. Jadi angkat terjadi. Ini orang itu. Dan Allah sudah berjanji. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah untuk menyebut diri Allah, dimakmurkan masjid Allah, maka Allah janjikan kepada mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami tunjukkan jalan keluar bagi. Apa jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada orang Majusi? Dia ambil singgah pasir dari lalu pulang. Jadi Allah yang kedua, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan kami berikan mereka rezeki yang tidak pernah sangka-sangka. Jadi orang yang mengantarkan makanan dia istri dia tidak tahu, dan pasir yang di tangannya berubah menjadi kayu, inilah rezeki yang tidak disangka. Ini jadi Allah SWT. Jadi memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah mereka selalu beriman kepada Allah. Untuk menyebut diri Allah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah ini bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Orang yang beriman mengucapkan saja, dia yakin Allah itu ada, tapi dalam aspek kehidupan dia jauh daripada Allah SWT. Maka orang yang beriman kepada Allah SWT itu ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati, dan ada pertemuan dengan Allah SWT, dan ada balasan baik dan buruknya di akhirat. Dan dia yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya dia sandarkan kehidupan kepada Allah SWT. Orang yang beriman kepada Allah, dia orang yang beriman itu kepada Allah SWT, dia yakin kepada Allah, dan dia selalu dalam kehidupannya mencerminkan keberkahan dalam kehidupannya. Ini orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman kepada Allah bukan hanya sekedar dia beragama saja, tetapi beragama disampaikan kepada orang lain, kepada siapa saja. Maka Rasulullah SAW menyampaikan agama itu pada seluruh dunia. Inilah Rasulullah SAW. Dan ini perintah Allah SWT pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan beriman hanya sekedar kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beriman kita kepada Allah bukan hanya sekedar percaya, tetapi beriman kepada Allah. Surat Muhammad ayat
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan membantu kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya tenaga, pikiran, tapi harta, nyawa disumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah dan para sahabat berjuang bela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini datang apabila agama Allah sudah dihina dicaci, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan perang dengan orang kafir. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama tidak ada perang Rasulullah tidak akan senjata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang menjadi-jadi sampai geraham Nabi patah karena rantai karena peperangan. Inilah Rasulullah dikasih Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air mata memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW. Ya, perintah Allah itu dengan tenaga, pikiran, hartanya. Ini perjuangan di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat yang gugur membela agama Allah Subhanahu wa taala di negeri Cina, dikirim oleh Rasulullah SAW ke sana, yang sampai ke sana memperjuangkan agama Allah hanya 6 orang, Pak. 54 meninggal dalam perjalanan. 60 orang sahabat dikirim ke negeri Cina, hanya yang sampai ke sana adalah 6 orang. 54 meninggal dalam perjalanan. Ini perjuangan Rasulullah bersama para sahabat. Dan orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW, maka sudah jamin masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan syahid. Ini Rasulullah SAW. Dan ada 10.000 orang meninggal di negara-negara lain, sahabat Rasulullah. Dan 114.000 orang itu meninggal di Arab Saudi. Begitulah perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat yang kaya dulunya datang perintah Allah untuk membela agama Allah sehingga habis hartanya, dan Allah nanti akan menggantinya di akhirat. Sesuatu yang diberikan sumbangan sahabat yang kaya, Abu Bakar, Utsman, Ali, semuanya adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Maka tidak sedikit sahabat itu habis hartanya. Abu Bakar As-Siddiq dari 1 tahun itu mencapai kekayaannya, hasil ladang permanen terjual adalah 11 triliun. Begitulah kekayaan sahabat Abu Bakar. Tapi habis semuanya karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabat jatuh dengan kemiskinan. Dan bapak-bapak, saudara, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, dan paman-paman Nabi yang setia kepada Rasulullah SAW itu adalah pamannya Abu Talib. Di antara pamannya yang 4 itu Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Yang paling sayang pada Rasulullah adalah Abu Talib. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Maka inilah yang disayangkan oleh Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu adalah keluarga terpandang dan orang yang berkuasa, bukan orang yang lemah, keluarga Nabi. Dan selama hidup Abu Talib dan paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tidak pernah menyentuh Rasulullah SAW selama Abu Talib hidup, pamannya. Maka inilah disegani keluarga Rasulullah SAW. Kemudian sahabat-sahabat yang berjuang pada agama Allah itu, sahabat Rasulullah itu, Jalabin, dia mencintai Rasulullah SAW sampai dia ingin menikah, dia mulai ke Rasulullah, tapi tidak jadi. Ketika uang maharnya sudah cukup untuk menikah, tapi tidak jadi dibelikan untuk uang mahar pernikahan. Lebih dia mementingkan perang, membela agama Allah. Sehingga ketika perang sudah berkecamuk dengan Rasulullah itu, Jalabin ini wafat dan dihampiri oleh Rasulullah bersama para sahabat. Jalabin ini sudah wafat dan Rasulullah tersenyum ketika itu. Maka sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum melihat jenazah Jalabin?
Kata Rasulullah, saya sudah melihat ribuan bidadari sudah menyebut kedatangan jam Nabi di dalam surga. Inilah kata Rasulullah SAW, mati dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjuangan di zaman Rasulullah. Maka beruntunglah hidup orang zaman Rasulullah, wafat dalam keadaan syahid membela agama Allah, langsung masuk ke dalam surga. Dan ada seorang pemuda yang ingin berjuang bersama Rasulullah membela agama Allah, tapi tidak jadi. Ya Rasulullah, saya ingin membela agama Allah SWT, saya ingin berperang. Baik. Dan saya ketika wafat mati dalam keadaan saya langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Baik Rasulullah. Rasulullah ketika itu tersenyum wafat saudara. Tapi melihat pemuda ini, ditanya oleh Rasulullah, ditanya balik kembali, apakah kamu mempunyai orang tua? Apakah kau mempunyai ibu? Punya ya Rasulullah. Sekarang kau balik pulang, jangan ikut berperang bersama saya. Andaikan kamu sudah bertemu dengan ibumu, cium telapak kaki, dan kamu sudah mendapatkan surga. Inilah kata seorang pemuda, maka pentingnya ibu di dalam kehidupannya. Maka kata Rasulullah SAW dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling saya muliakan? Adalah ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibu. Kemudian siapa Rasul? Ibu dan bapak. Hal itulah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memperjuangkan agama Allah, dan itulah sesuatu, semua harta benda habis karena memperjuangkan Allah, dan Allah akan membantunya. Perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan inilah bentuk sahabat-sahabat memperjuangkan Allah, untuk agar dia selalu hidup dalam ketenteraman untuk baik dunia dan akhirat. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang menyebut hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah selalu dia untuk beriman kepada hari akhir. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati, dan ada pertemuan dengan Allah. Itu hari akhir. Andaikan manusia yakin dengan kehidupan akhirat, maka mereka akan yakin adanya kematian, dan yakin azab kubur di luar. Kemudian yang keempat adalah untuk menyebut hidayah Allah itu adalah waqawas salat, yaitu mendirikan sholat. Ini sangat penting. Maka kata Imam Ghazali, yang paling ringan dalam hidup ini adalah bukan sesuatu beban yang ringan kita makannya, tapi adalah ringan untuk tidak meninggalkan sholat. Itulah yang paling ringan. Meninggalkan sholat itulah yang paling ringan, kata Imam Ghazali. Kemudian berzakat. Ini yang menyebut hidayah Allah. Maka Rasulullah lebih mementingkan untuk membayarkan zakat para sahabat-sahabat yang kaya agar mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita takut kepada Allah, tidak ada satupun yang dapat untuk mencelakakan kita. Maka andaikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka andaikan kita takut kepada manusia, maka kita akan dicekam ketakutan terus. Apabila kita takut kepada Allah, Allah lah yang akan menyelamatkan dalam diri kita, dan Allah segala-galanya buat hidup kita. Allah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita sembah dan kita melaksanakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan khotbah hilati singkat ini menjadi bahan renungan bagi yang menyampaikan sendiri maupun kepada bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang umat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan oleh Allah dari nerakanya, dimasukkan kita ke dalam surga. Camkan dan mukalah. Pak Tawiyahnya oleh Allah.